Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ariana Pralindika dari Departemen Teknik Instrumentasi Angkatan 2020 dengan NRP 204220104 dari kelas 2B. Di sini saya akan menyampaikan presentasi tugas teknik pengukuran, yaitu konstruksi alat ukur. Sebelumnya, apa itu pengukuran? Pengukuran merupakan proses mendapatkan informasi tentang nilai variabel suatu proses atau mendapatkan informasi tentang nilai dari suatu besaran fisis. Informasi yang didapatkan dapat berupa data kuantitatif maupun data kualitatif. Terdapat juga data empiris dan data terproses. Kalau data empiris yaitu data yang diperoleh langsung dari sistem pengukuran. Sedangkan data terproses yakni data hasil pengolahan dari data empiris. Misalnya perhitungan dari beberapa variabel. Nah, besaran fisis itu sendiri yakni besaran yang diukur seperti tekanan, suhu, massa, panjang, dan lain sebagainya. Alat ukur. Alat ukur adalah alat yang digunakan untuk mengetahui besaran, baik itu besaran ukuran dimensi dan sebuah kondisi suatu fisik, suatu komponen. Alat ukur juga digunakan untuk mengukur secara presisi, yang diperlukan dalam melakukan pekerjaan pemeliharaan dan perbaikan otomotif khususnya, dan peralatan teknik atau pekerjaan logam lainnya. Selanjutnya, apa sih kegunaan dari sistem pengukuran? Nah, sistem pengukuran ini memiliki kegunaan yang pertama, mendapatkan data variabel-variabel dari suatu proses atau sistem. Nah, data tersebut kemudian dapat digunakan untuk kepentingan lebih lanjut. Misalnya, desain rancang bangun, pengendalian atau sistem kontrol, dan asesmen atau evaluasi atau pula audit. Jenis pengukuran ada dua, yakni pengukuran langsung dan pengukuran tidak langsung. Perbedaannya, pengukuran langsung lebih mudah dan ringkas dilakukan. Misalnya mengukur panjang benda menggunakan mistar, meter, atau lain sebagainya. Sedangkan pengukuran tidak langsung ini lebih kompleks karena melibatkan sistem kalibrasi, konversi sinyal, dan akuisisi data. Selanjutnya, satuan dari pengukuran itu sendiri. Nah, satuan ini merujuk pada standar nasional dan internasional. Satuan dasarnya yakni satuan besaran pokok, berupa meter, kilogram, detik, dan lain-lain. Sedangkan satuan turunan yaitu satuan dari besaran turunan, contohnya volume, massa jenis, newton, dan lain sebagainya. Next, ini ada gambaran proses pengukuran. Nah, yang pertama ini merupakan proses. Proses di sini menghasilkan informasi atau perubahan variabel-variabel. Nah, inputnya apa? Inputnya ini yaitu nilai sebenarnya dari variabel proses. Selanjutnya adalah measurement system. Ini menghubungkan antara proses dan pengamat, mengubah sinyal menjadi yang dapat terbaca oleh pengamat dengan standar unit tertentu. Nah, output dari ini adalah measure value of variable atau nilai terukur. Ini merupakan hasil dari pengukurannya. Dan observer atau pengamat adalah orang yang memerlukan informasi atau data tersebut. Selanjutnya, ada pula peran dan korelasi antara sistem pengukuran dengan proses pengendalian. Sistem pengukuran merupakan bagian pertama dalam suatu sistem pengendalian. Jika input sistem pengendalian salah, maka output akan juga salah. Jika hasil pengukuran atau input sistem pengendalian salah, maka hasil pengendalian pasti salah. Walaupun sebenarnya sistem pengendalian itu sangat baik. Nah, ini merupakan blok diagram sistem pengukuran. Yang pertama yakni ada set point. Set point ini merupakan besar proses variabel yang dikehendaki. Ada juga error sinyal atau mungkin bisa disebut dengan error.
Error ini adalah selisih antara set point dan proses variabel. Masuk ke controller yakni sebagai elemen yang mengerjakan 3 langkah sekaligus, antara lain membandingkan set point dengan measurement variable, menghitung berapa error yang dihasilkan, dan mengeluarkan sinyal koreksi. Nah, controller kan juga mengeluarkan sinyal kontrol. Masuk ke final control element atau aktuator. Nah, aktuator itu sendiri berfungsi untuk mengubah measurement variable dengan cara memanipulasi besarnya bukaan valve berdasarkan perintah dari controller. Nah, hasilnya akan masuk ke plan atau proses. Proses ini yakni tatanan peralatan yang mempunyai suatu fungsi tertentu, misalnya berupa tangki air atau heat exchanger atau contoh-contoh lainnya. Nah, lalu di mana letak dari sistem pengukurannya? Nah, sistem pengukurannya terletak di sensing element. Peran alat ukurnya terdapat di sini. Nah, sensing element itu merupakan bagian yang berperan untuk melakukan pengukuran. Biasa disebut dengan sensor atau primary element. Jadi, letak dari sistem pengukurannya yakni di sensing element ini. Selanjutnya, peran dari sistem pengukuran. Yang pertama, sebagai analisis data. Urutannya yakni terdapat objek atau proses. Selanjutnya akan melakukan pengukuran. Pengukuran ini juga dari sensor. Selanjutnya akan dilakukan pengolahan data. Nah, setelah data-data diolah, akan dilakukan analisis. Yang kedua yakni pada sistem kendali. Seperti yang saya jelaskan sedikit tadi mengenai diagram blok, ada juga masukan atau input, terus ada kendali atau controller, plan atau proses, ada juga output. Nah, ini bagian sistem pengukurannya yakni di sensor atau pengukuran ini. Nah, sehingga jika hasil pengukuran atau input sistem pengendalian salah, maka hasil pengendalian pasti salah. Walaupun sebenarnya sistem pengendaliannya sangat baik. Sehingga validasi pembacaan alat ukur sangatlah penting. Nah, ini merupakan gambaran loop sistem instrumentasi. Sistem yang memiliki satu atau lebih komponen device pengukur. Nah, ini ada variabel ukur. Variabel ukurnya ini berupa media fisik terukur. Masuk ke sensor. Sensornya ini merupakan instrumen pengukurnya. Lalu ke sinyal conditioner stage atau tahapan pengondisian sinyal. Nah, ini seperti di transmitter block, ada transducer, masuk ke tahap 1, tahap 2, sampai tahap ke N, sehingga akan menghasilkan output stage. Nah, lalu akan ada indikator, alarming, perekam, controller, masuk ke final drive. Nah, dari sini akan ke aktuator atau penggeraknya. Nah, akan ke variabel ukur dan kembali lagi ke sensor. Ini merupakan elemen dasar instrumen pengukur. Yang pertama yakni sensor. Sensor ini yakni elemen dasar pengindera yang berfungsi untuk mengukur nilai fisik variabel yang diukur dan mengubahnya secara proporsional ke sinyal instrumentasi. Yang kedua yakni transducer atau elemen pengubah. Ini juga dapat disebut dengan sensor interface, yakni mengubah satu sinyal instrumentasi ke sinyal instrumentasi lainnya. Ada pula sinyal conditioner atau pengkondisian sinyal. Nah, ini memodifikasi sinyal instrumentasi agar menghasilkan kualitas yang lebih baik. Tahap akhir atau output stage yaitu memodifikasi sinyal instrumentasi agar sesuai dengan keluaran yang diinginkan pengguna atau sistem berikutnya. Nah, ada pula elemen pengubah atau transducer pada alat ukur.
Isyarat dari sensor diteruskan, diubah atau diolah terlebih dahulu sebelum diteruskan ke bagian selanjutnya dari alat ukur atau bagian penunjuk. Pengubah pada alat ukur dapat ditinjau dari berbagai prinsip kerja, mulai dari prinsip kinematis atau mekanis, optis, elektris, pneumatis, termal, sampai pada sistem gabungan yang bertujuan untuk dapat menampilkan hasil pengukuran. Nah, fungsi utama pengubah adalah memperbesar dan memperjelas sinyal sensor, yaitu suatu perubahan kecil value atau geometri objek ukur menjadi perubahan yang cukup jelas terbaca pada bagian penunjuk atau pencatat alat ukur. Nah, ada pula ini pengubah mekanis. Pengubah ini ada dua sebenarnya, yakni pengubah mekanis dan pengubah elektris. Yang pertama yakni pengubah mekanis. Pengubah mekanis ini memiliki prinsip kerja semata-mata berdasarkan prinsip kinematis yang meneruskan serta mengubah gerakan, biasanya gerakan translasi menjadi gerakan lain atau gerakan rotasi yang relatif lebih besar perubahannya. Contohnya sendiri adalah sistem roda gigi dan batang bergigi dari jam ukur atau dial indikator, serta sistem ulir dari mikrometer. Nah, contoh dari pengubah mekanis alat ukurnya yaitu ini ada Bourdon tube atau jam ukur, ada juga mikrometer, skrup, dan ada juga timbangan analog. Nah, salah satu contoh prinsip kerja. Ini contoh prinsip kerja dari Bourdon tube yang saya ambil, yakni Bourdon tube terdiri atas elemen. Jenisnya berupa C-types, helikal, dan spiral, dan dihubungkan secara mekanikal dengan jarum indikator. Prinsip operasinya yaitu tekanan dipandu ke dalam tabung. Perbedaan tekanan di dalam dan di luar tabung Bourdon akan menyebabkan perubahan bentuk penampangnya. Perubahan bentuk penampang akan diikuti perubahan bentuk arah panjang tabung, di mana perubahan panjang tabung dikonversikan menjadi gerakan jarum penunjuk pada skala. Nah, ini merupakan pengubah elektrik. Pengubah yang memakai prinsip kerja elektris berfungsi untuk mengubah isyarat perubahan sebesar non-elektris, misalnya perubahan panjang, temperatur, tekanan, dan lain-lain, baik yang berasal langsung dari sensor ataupun yang telah melalui pengubah primer, biasanya pengubah mekanis, menjadi isyarat atau sinyal perubahan besaran elektris. Nah, perubahan elektris atau dapat berupa arus, hambatan, atau tegangan listrik tersebut dapat diolah dan diperbesar dengan memakai prinsip elektronik, sehingga dapat diketahui hubungan antara isyarat mula dengan isyarat akhir yang diukur dan ditunjukkan pada skala dari alat ukur. Contohnya, pengubah sinyal dengan prinsip kapasitansi, induktansi, transformator, dan lain-lain. Nah, ini merupakan contoh pengubah elektrik. Yang pertama ada termokapel, bisa juga RTD atau RTD. Yang B adalah transformator, dan yang lain yakni alat ukur dengan display digital. Nah, alat ukur itu sendiri kita sebenarnya sering menjumpai dalam kehidupan sehari-hari, yakni mistar, bisa kita gunakan untuk mengukur. Ada juga meteran atau roll meter, dan juga ada stopwatch. Sebenarnya ada juga contoh lainnya, tapi ini hanya beberapa saja yang saya ambil sebagai sampel. Sedangkan alat ukur di industri yang biasanya dipakai oleh industri-industri, yakni ada light meter, ada juga pH meter, dan ada juga bimetal temperatur gauge. Sebenarnya juga masih ada contoh lain. Nah, sumber referensi terkait berdasarkan materi yang telah saya sampaikan. Ini merupakan sumber referensinya. Nah, cukup sekian. Semoga bermanfaat. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf dan terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.